Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Justia dengan NIM 55018400057 dari kelas praktikum 4C Accurate. Nah, pada video kali ini kita akan mengerjakan sebuah latihan soal atau studi kasus di Accurate, di software Accurate ini ya teman-teman. Sengaja kita lihat dulu soalnya. Ini latihan soalnya. Ini ada instruksi pengerjaannya. Kita bakal ngerjain data dari perusahaan PT Serangkai. Kita instruksinya disuruh input dulu ya teman-teman mengenai informasi kas bank, pelanggan, pemasok, barang, jasa, syarat pembayaran, kode pajak, aktiva tetap, saldo, dan saldo awal neraca yang udah ada di soal ini. Terus nanti kita bakal ada input transaksi juga di bulan Februarinya. Dan diminta di akhir tuh tampilin neraca saldo akhir. Diinput ke jurnal penyesuaiannya dan dicetak ya laporan laba rugi per 1 Februari sama 28 Februari dan neraca balance sheet-nya per 28 Februari. Nah, notes-nya kita pakai metode average nanti sama penyusutannya pakai garis lurus. Nah, ini kita masuk ke identitas perusahaannya. Langsung aja kita buka Accurate ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai Accurate yang versi 5 ya. Kalian bisa download atau cari aja di web. Nah, kalau kita mau buat data baru, kita pencetnya yang buat data perusahaan baru ya. Kalau misalkan emang kita udah ada datanya, udah tersimpan, mau tinggal buka aja yang format KDB-nya itu, kita pencetnya di buka data perusahaan. Cuma karena kita di sini kasusnya mau buat transaksi baru, mau buat pembukaan baru, kita pencetnya buat data perusahaan baru ya. Nah, ini kalau di sini kita pencet titik 3. Nah, di sini ini adalah tempat dimana kalian mau milih simpen file ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau save di folder manapun itu bisa. Nah, di sini aku mau save di folder yang udah aku buat biar rapih juga ya teman-teman. Di sini nah, aku mau di Accurate, web Accurate aku. Nah, tinggal diketik aja namanya. Kalian bisa masukin mau nama apa aja ya. Karena aku udah buat tadi yang pertama, ini kita taruh yang kedua ya, file yang kedua. Nah, kalau udah kita pencet OK. Nah, ini tunggu aja karena di sini Accurate-nya lagi nyiapin seluruh keperluan sistemnya untuk kita nanti masukin datanya. Jadi bisa ditunggu aja. Nah, kalau udah nanti tampilannya seperti ini. Di sini kita disuruh masukin kata kunci. Kata kunci ini berfungsi untuk file kita ini diamankan gitu. Jadi semisal ada yang mau buka pembukuan perusahaan kita itu nggak bisa main sembarang buka ya. Jadi ada kata kuncinya. Nah, di sini kalian bebas mau bikin apa. Di sini aku masukinnya supervisor kecil semua. Ini yang default aja ya. Sebenarnya kalian bisa isi sebebas kalian mau apa gitu. Ini aku isi supervisor ya, tapi kita pakai yang default aja, kecil semua ya. Super
supervisor. Jadi nanti kalau aku mau buka file aku yang ini, aku harus masukin kata kunci yang supervisor gitu. Kita coba ya di akhir. Nah, ini lanjut aja ke bahasa Indonesia ya, biar lebih memudahkan juga. Persiapannya juga standar aja. Udah, klik lanjut. Klik yes. Nah, di sini kita sebelum masuk ke menu Accurate, kita disuruh diinstruksikan menginput info perusahaan, kas, pelanggan, pemasok yang ada di bulan sebelumnya gitu, atau untuk bahan pembukuan awalnya. Dan di sini caranya, ini kan soalnya ya, kita lihat, kita bakal masukin yang ada di instruksi soal ini biar lebih mudah kan. Ini ada hacknya itu kita giniin ya teman-teman, biar lebih mudah. Ini tapi satunya ini ya. Nah, udah. Jadi biar ada dua layar dan kita lebih mudah masukin data-datanya. Jadi caranya tadi akhirnya dipencet yang ini, dikecilin tab-nya, terus kita angkat ke atas gitu. Terus langsung aja kita masukin nama perusahaannya. Di sini kita serangkai sesuai soal ya teman-teman, masukinnya. Alamatnya Batang. Nah, ini tanggal mulai tutup buku, karena di sini dia bilang ini per 31 Januari 2021, jadi kita ikutin teman-teman, 31 Januari. Mata uangnya IDR sesuai soal. Nah, ini kita make sure dulu ya teman-teman udah sesuai atau belum, karena di Accurate itu bener-bener rentan banget perihal tanggal. Kalau kalian udah yakin sama data yang diisi, bisa klik lanjut. Nah, di sini kita pertama-tama masukin informasi kas dan bank per 31 Januari-nya dulu ya. Di sini kita ganti namanya jadi cash, langsung hapus saja. Ini tanggalnya juga 31 ya. Januari. Nah, untuk saldonya langsung diisi aja juga 10 juta. Kalau udah, klik enter. Ini kita ganti lagi ya jadi bank. Pastiin tanggalnya udah benar. Benar ya. Saldonya ini 10 juta. Nah, kalau udah, ini bisa kita klik hapus aja ya, karena yang di sini cuma ada 2 akun aja, jadi selebihnya kita hapus. Oh, baterainya lowbat. Nah, teman-teman, nah, iklan dulu. Kalau udah, jangan lupa klik enter. Buat apa? Untuk nanti total customer ini udah semuanya kejumlah dari kolom 1 dan kolom 2 gitu. Karena biasanya kalau nggak kita pencet enter itu dia nggak kejumlah gitu. Jadi harus pastiin sampai ada kolom kosongnya kayak gini, biar nanti totalnya itu udah keseluruhannya kejumlah. Dan ini juga disesuai ya teman-teman, totalnya 50 juta. Kalau udah, klik lanjut. Nah, ini ada informasi pelanggan. Pertama kita isi nama pelanggannya dulu. Kita isiin nama-namanya dulu ya, baru nanti saldonya. Biar lebih mudah dan lebih cepat. Kalau udah, cara isi saldo awal ini, klik yang ini. Kolom saldo awal, karena di sini kita harus masukin fakturnya sama tanggal fakturnya.
10 juta. Kita make sure ya ini udah bener tanggalnya, tanggal 10. Oke, ini udah klik OK. Lanjut ke toko cahaya, masukin nomor fakturnya sesuai instruksi yang ada di soal ya teman-teman. Tanggal 12, saldo awalnya 10 juta juga. Udah klik OK. Matahari strip 55, tanggalnya dia tanggal 9, saldonya 15 juta. Jangan lupa dicek juga jangan ada yang salah penginputan, karena ini setup awal ya, setup awalnya, jadi jangan ada yang salah input. Oke, kalau udah ngerasa benar dan nominalnya juga udah sesuai, yang aku bilang 35 juta karena tadi aku udah klik enter, jadi langsung klik lanjut. Nah, di sini ada instruksi yang ketiga, masukin pemasak. Pemasaknya kita masukin satu-satu dari soal. Kayak biasa kita masukin nama-namanya dulu ya, baru informasi saldonya. Udah sama kayak yang tadi, pencetnya saldo awal strip 1, tanggalnya dia di tanggal 15, saldo awalnya 10 juta. Kita make sure dulu tanggal 15. Oke, kalau udah ngerasa benar pencet OK. Jawara strip 13, tanggalnya dia di tanggal 28, saldo awalnya 20 juta. Make sure dulu ya. Kalau udah cek OK, terus surya strip 5, tanggalnya dia di tanggal 29, saldonya 15 juta. Nah, yang aku bilang kita harus pencet enter dulu tuh teman-teman, karena biar dia total saldo awalnya berubah, biar ke jumlah 3 kolom ini. Kalau kita nggak adain kolom kosong kayak tadi, di sini dia nggak bakal ke jumlah yang terakhirnya belum kebaca gitu. Dan nggak apa-apa nanti sebenarnya kolomnya hilang sendiri. Kita make sure dulu ya udah benar ya atau belum. 1 tanggal 15, udah merasa aman. Oke, klik lanjut. Nah, di sini karena tadi di instruksi kita disuruhnya pakai metode average, jadi kita pakai metode rata-rata average aja ya. Selanjutnya kita masukin barang, informasi barangnya, strip 1, dari kayu. Ini maksudnya stok terakhir yang kita serangkai bunga ya teman-teman. Kuantitas itu kita punya 50. Nah, untuk satuan ini kan unit ya. Kita di sini tulisannya di soal pun unit. Nah, tapi kalau di accurate itu dia cuma bisa input 3 karakter aja. Jadi kalau unit kita inputnya UNT gitu. Satuannya akan disebut unit. Cuma 900.
klik enter aja ya, nanti otomatis muncul juga Jakaimu tanggal 31/11/2021 titik 250.000, jualnya 500.000. Lanjut ke barang yang ketiga, ada kursi kayu, tanggalnya titiknya 100.000. Kalau dengan ini make sure juga ya teman-teman ada benar tanggal. Kalau udah ngerasa benar, kalian bisa lanjut. Nah, selain ada kita jual tersangka ini, kita jual barang, ada juga jual jasa ya di sini. Masukin aja kodenya. Jadi dia selain jual barang, ternyata perusahaannya juga jual jasa ya teman-teman. Kita input juga nih. Jasa kalau udah yakin, klik lanjut. Nah, di sini kalau udah muncul kita klik selesai. Nah, sekarang kita udah masuk nih teman-teman ke menu accurate-nya. Jadi kita udah selesai masukin setup awalnya, tapi masih ada ini syarat pembayaran, kode sama aktiva. Kita lanjut dulu ya, baru kita nanti masuk ke transaksinya. Nah, di sini kalau mau masukin syarat pembayaran itu pencetnya di daftar, kita masukin pelanggan, kita pencet baru. Nah, karena syarat pembayaran itu sama dengan terpin, kita pencet yang terpin. Nah, di sini kan udah ada yang COD, dia minta ya satu lagi berarti yang net. Nah, ini di sini caranya 0 hari 5% sama ininya 30 hari. Nggak usah dikasih keterangan net karena dia otomatis net 30. Udah ada. Kalau udah ini kita lanjut ke terus berikutnya. Dia minta masukin kode pajak itu masukin ke penjualan ya teman-teman. Bikin ini. Nah, di sini belum ada pajak sama sekali, kita buat ya, buat baru. Di sini ikutin instruksi yang ada di soal ya, namanya PPN, nilainya 10%, kodenya T. Kenapa T? Karena T itu artinya tax ya teman-teman. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Untuk akun dari sisi penjualan itu nanti masuknya ke PPN keluaran ya. Nah, kalau dari pembelian itu masuknya PPN masukan. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah semuanya aman, udah oke. Nah, di sini udah ada nanti pajaknya. Nah, kalau udah, balik lagi ke sini, silang aja. Kita selesai input kode pajak sama syarat pembayarannya, terus klik ke baru. Nanti udah baca sendiri sama security. Lanjut, kita masukin aktiva tetap ya. Di sini kita masukin dari sisi pajaknya dulu, tetap pajak. Klik baru ya, kita mau masukin baru tipenya bangunan. Ikutin instruksi soalnya, metode penyusutan yang garis lurus,
umur ekonomisnya 20 tahun. Nah di sini accurate juga bisa langsung baca ya teman-teman. Jadi tadi kan aku nggak ada isi tarif penyuntikan kan, tapi dari accurate dia udah ngisi sendiri 5%. Jadi udah kehitung sendiri. Kalau udah klik oke, kita klik perbarui. Nah ini udah muncul. Lanjut. Kalau udah yang dari bagian pajak, kita masuk ke yang sisi komersialnya di tipe aktif tetap. Di sini klik baru, dan kita mau masukin baru ya. Nah ini klik masukinnya namanya ruko sesuai instruksi soal. Ininya kita pilih bangunan metode kursus 20 tahun 5% tidak sesuai ya, otomatis. Klik perbarui. Kalau udah muncul, kalau misalkan kalian input data baru dan itu tuh kita selalu klik perbarui ya teman-teman, biar lihat udah masuk atau belum datanya gitu. Kalau udah, kita balik lagi ke sini aktif tetap baru, kita kasih rinciannya ya. Kan tadi kayak baru masukin bangunan ruko, nah ini kita kasih rinciannya. Di sini masukin kode aktifannya 001 sesuai sama soal yang di sini ya. Aktifannya ruko. Nah ini tanggal beli dan tanggal pemakaiannya lihat di soal ya, ikutin yang soal masukin. Jadi ada tanggal 3 Maret 2014. Ini sama tanggal pakainya juga mulai dari tanggal beli dihitungnya ya, diasumsikannya. Keterangannya di sini isinya ruko. Nah ini kan dia bilang umur asetnya 20 ya, ini agak digeser ya, karena di sini ada kolom bulan, ada kolom tahun. Kalau aku geser gini, nah, jadi kita isinya yang di bulan ya. Kalau di sini nanti dia nggak bisa tuh, jadi jangan sampai salah isi. Isinya agak digeser dulu aja nggak apa. Jadi sini ada follow tadi penyusutannya garis lurus, akun aktifnya ikutin di sini, building atau dalam bahasa Indonesia itu gedung. Punya si penyusutannya akun depreciation of building, sistem gedung, dan akun beban penyusutannya itu depreciation of building atau biaya penyusutan gedung. Make sure semua teman-teman ini membaca sesuai. Kalau udah ngerasa benar, lanjut ke step selanjutnya. Kita masukin opening balance-nya atau sumber dananya, langsung diklik aja di nomor akunnya. Bisa searching di sini, atau karena opening balance-nya udah muncul, udah kelihatan, kita langsung diklik di sini aja ya. Nah, di sini udah kita klik opening balance-nya. Ini masukin jumlahnya sesuai sama soalnya, 1.200.000.000. Jangan sampai salah ya teman-teman maunya. Lihat lagi. Kalau rasa udah benar, kita simpan dan tutup. Nah, kita lihat dulu ya udah masuk atau belum nih di daftar akun. Caranya buku besar daftar akun, disilang aja, disilang biar lebih mudah. Nah ini udah masuk ya, cek perbarui. Ini udah masuk aktiva tetapnya. Ini data yang dari setup awal, data balance-nya. Nah, di sini kalau kalian perhatiin belum muncul nih jumlah dari akumulasi penyusutannya, depresiasi yang gede tadi. Jadi caranya, berarti itu maksudnya tuh penyusutannya belum kehitung ya teman-teman. Caranya, kalau kita mau hitung penyusutan atau penyesuaian, itu pencetnya di buku besar, proses akhir bulan. Jadi kita susutin dulu ya. Ini pilihnya yang Januari ya, karena ini Januari 31 Januari 2021. Kalau udah, kita klik OK.
ini udah apa namanya, udah liputan. Nah ini udah muncul, tadi belum ada kan, sekarang ada di 415 juta, sesuai sama si neraca saldo awal yang di sini gitu. Aku mau cek dulu ini kerekam kan. Oke, kerekam. Lanjut. Jadi gini, ini kan opening balance-nya belum nol ya teman-teman. Jadi kalau kita mau lihat data yang udah kita masukin ke Accurate, udah balance antara aktiva dan pasifanya, itu cara patokannya kita lihat di akun opening balance-nya ini, opening balance of equity. Kalau misalkan nominalnya masih ada dan belum nol, berarti itu masih ada yang belum sesuai teman-teman, atau belum balance. Nah di sini kita belum balance karena kita belum masukin akun equity sama retained earning. Jadi kalian cek satu-satu ya yang udah ada apa. Tadi kan akumulasi penyusutannya belum muncul, 415 juta sekarang udah muncul. Nah yang belum tuh di sini ada equity, karena kalau kalian lihat modalnya masih nol, sama retained earningnya juga masih nol. Nah ini yang bikin penyebab antara aktiva dan pasifanya ini nggak balance. Jadi kita untuk yang ini kita masukinnya manual ya, 219 juta, tanggalnya udah sesuai ya. Kalau udah benar langsung aja oke, baru. Nah di sini modalnya udah masuk 19 juta. Lanjut ke retained earningnya, masukin 660. Angka. Nah kalau udah semua kita perbarui. Nah kalian bisa lihat di sini udah berubah ya, jadi opening balance-nya udah nol. Dimana kalau udah nol ini berarti sudah dipastikan antara aktiva dan pasifa kita udah balance. Oke, kalau udah aman nih dari setup awalnya yang tadi udah kita masukin, udah disusutkan juga, udah balance juga, baru kita masuk ke transaksi bulan Februari-nya. Kita langsung aja kita lihat ya. Di tanggal 1 Februari ada setoran tunai nih untuk tambahan modal sebesar 10 juta. Berarti nanti dia masuknya ke pemasukan ya. Oh ya, sebelum gini guys, sebelum kita mulai masukin transaksinya, kita mau kita sediain page buat rekaman jurnalnya. Jadi nanti setiap kita masukin transaksi per tanggal itu nanti ada rekamannya nih, gitu, rekaman dari ke posting atau belum di jurnalnya. Jadi di Accurate bisa dilihat itu biar kita mastiin udah sesuai belum transaksinya, akunnya udah kerekam atau belum. Caranya gimana? Sebelum mulai kita pencet buku besar, terus nanti kita klik laporan keuangan, klik buku besar, kita klik keseluruhan jurnal. Ini membantu kita untuk memastikan transaksinya ya, udah masuk atau belum, udah kerekam dengan benar atau belum gitu. Ini kita tulisnya per Februari ya, dari awal bulan Februari sampai akhir bulan Februari. Make sure juga tanggalnya udah benar ya. Kalau udah kita klik oke. Nah ini nanti munculnya kayak gini teman-teman yang aku maksud. Ini buat bantu kita kalau misalkan kita mau masukin atau ngeposting transaksi, jadi kita bisa lihat apakah udah sesuai nama akunnya, debit kreditnya udah kerekam atau belum gitu. Jadi kita buat patokan nih sebelum kita masukin transaksinya gitu. Tadi di 1 Februari ada setoran tunai untuk tambahan modal sebesar 10 juta. Itu masuknya ke kas ya. Klik kas bank, klik penerimaan. Nah ini depositonya sebenarnya karena ini rancu ya, kita bisa asumsikan apa aja sih, nggak apa-apa. Mau setornya itu ke cash, setornya maksudnya dalam uang fisik atau dalam cair di bank, itu boleh apa aja ya, boleh pilih bank, boleh pilih cash gitu.
karena aku asumsinya ini setor tunai, jadi kita pilihnya bank. Sama aja gitu sebenarnya, apa karena soalnya nggak kurang dijelasin gitu. Satu pasal 2 memonya jangan lupa diisi ya keterangannya. Setor tunai kecil aja untuk tambahan modal. Kalau udah, kita klik ini searching mau akun apa yang kita masukin. Di sini kita masuknya ke modal equity ya, diisi aja langsung nominalnya di bagian kolom amount sebesar 10 juta. Kalau udah klik enter. Nah jangan lupa yang aku bilang yang kayak awal, selalu klik enter biar total deposit itu berubah dari 0 ke 10 juta. Jadi maksudnya dia udah baca nih, kolom yang pertama. Kalau udah total deposit 10 juta udah muncul, jangan lupa klik yang ini ya teman-teman, yang kalkulator, karena biar dia ngebaca 10 juta gitu, sistemnya dibaca. Make sure tanggalnya udah benar, 2 Februari. Kalau udah ngerasa oke, benar, kita simpan dan tutup. Nah kita lihat di keseluruhan jurnalnya ya teman-teman, yang aku bilang apakah transaksinya kerekam atau tidak nih, dan apakah akunnya sudah sesuai atau belum. Ini belum muncul karena kita belum pencet Februari ya, kita Februari dulu. Nah di sini udah masuk tanggal 1 Februari 2021, ada penerimaan nih penjelasannya. Akunnya bank di modal, jadi bank pada modal, banknya di debit 10 juta masuk, terus modalnya juga bertambah di kredit sebesar 10 juta. Jadi udah aman ya teman-teman, transaksinya udah benar di tanggal 1. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 3 Februari diterima pelunasan piutang dari toko Bahagia melalui rekening bank sebesar 10 juta. Nah ini kita artiin, kita ini dapat PT Saka ini dapat pelunasan piutang dari toko Bahagia, berarti itu kan dari penjualan ya. Nah ini kita pencetnya di penerimaan penjualan, karena si toko Bahagia ini dia udah bayar utangnya. Toko Bahagia, terus tanggalnya ya teman-teman, jangan lupa jadi 3 Februari. Payment date juga disamain. Nah kalau udah, gak usah diklik namanya, centang aja. Ini karena dia ibaratnya dia udah bayar yang nominal 10 juta ini. Kalau udah, kita klik check amount, total paymentnya kita pastiin udah berubah ya 10 juta. Kalau udah rasa aman semuanya, tanggalnya bank ke bank boleh, kemana boleh, sama aja kayak mau ke bank mau ke cash, bisa dipilih sebenarnya. 10 juta tinggal simpan dan tutup. Kita perbarui. Nah ini udah ada. Nah jadi gini, accurate itu agak susah ya teman-teman perihal tanggal itu. Yang aku bilang kayak dia tuh ngebacanya tanggal 1 Februari nih, padahal tadi kita udah jelas-jelas masukinnya di tanggal 3 Februari gitu. Itu emang kesalahan dari sistem accurate-nya, tapi nggak apa-apa, yang penting nominalnya tuh jumlahnya tuh masuk ya. Nah di sini harusnya sama akun receivable atau piutang itu masuk ke tanggal 3, jadi nggak apa. Nah ini juga udah bener ya kan, masuknya ke bank pada piutang, banknya 10 juta di debit dan piutangnya udah berkurang kredit sebesar 10 juta. Oke lanjut ke
transaksi berikutnya tanggal 3 Februari. PT Serangkai beli barang dagangan dari PT Surya dan transaksi termin. PT ini dia ngutang ya teman-teman. Termin membeli barang berarti pembelian. Pembelian kita masuk ke faktor pembelian. Nah, itu kita pilih vendor yang kita beli. Kita beli di mana nih? Di vendor apa? Kita beli PT Surya. Masukin transaksinya. Masukin nomor transaksi atau invoice-nya. SU strip 102 invoice date-nya itu di tanggal 3/02/2021. Ini samain ship date-nya 3/02/2021. Terminnya kita jangan lupa diganti ya, ini kan dia bilangnya terminnya 30. Nah, itemnya apa aja yang kita beli, tinggal diklik yang item ya, terus kita pilih yang mereka ini. Ini quantity, kita tinggal ubah, kita belinya tuh berapa gitu. Kalau 10 isinya 10. Harganya masukinnya manual 90.000. Nah, jumlahnya yang udah otomatis. Nah, ini lanjut, klik aja mau beli barang yang mana. Meja kayu, ininya kuantitinya 10, harganya 250.000. Nah, kalian perhatiin ya, di sini masih 4.500.000. Kalau klik enter baru dia berubah jadi 7 juta. Jadi jangan lupa selalu klik enter ya teman-teman, biar kolomnya itu ke jumlah semuanya. Udah, klik tombol kalkulator, klik amount, pastiin semuanya udah benar. SK109 tanggal 30, barangnya udah ya, udah sesuai 7 juta. Kalau udah, kita bisa simpan dan tutup. Nah, kalau udah, kita perbarui lagi. Oh, ini malah udah, syukurnya udah berubah nih guys teman-teman, tanggalnya udah sesuai. Jadi tanggal 3-nya udah kepisah. Nah, di sini ada akun di atasnya yang ini ya, ada faktor pembelian. Nah, nomornya ini nih ada, karena tadi aku ada isi invoice-nya SU step 102, dimana akunnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Jadi persediaan barang dagangnya nambah di debit sebesar 7 juta dan utang dagangnya nambah di kredit sebesar 7 juta ke PT Surya. Oke, berarti udah bener ya teman-teman transaksinya. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. PT Serangkai beli barang lagi nih ke PT Jawara, tapi kali ini dengan bukti transaksi JW182, terminnya COD. Oke, naruh COD. Oke, ini masuknya sama-sama ya, asal kayak tadi, karena ini beli barang jadi masuknya ke pembelian. Invoice-nya nomor JW strip 182, invoice detail tanggal 4, di sini aja 04/02/2021. Ship detail sama 04/02/2021. Terminnya kita pilih yang COD. Nah, ini tinggal, vendornya belum aku klik ini, PT Jawara ya. Nah, kita tinggal cari item yang kita beli itu apa aja. Kayu kita beli berapa, kita beli 10, harga satunya pas 50, kita 500 ya. Barang yang kedua kita beli apa tuh, kita beli kursi kayu, kita beli kursi kayu, kita belinya 20, harga satuannya 100.000. Nah, ini masih 4.500.000 ya, klik enter baru dia 6.500.000. jadi klik enter ya teman-teman. Ini 6.500.000. kalau udah semua kita make sure dulu ya benar atau belum. Tanggal 4 COD ya, terminal COD 500. Kalau udah simpan dan tutup.
Nah, karena tadi kita belinya itu COD, jadi langsung pada saat itu juga kita bayar. Jadi pembayaran pembelian ke PT Jawara ya. Nah, ini sebenarnya bisa ambil yang aku bilang, bisa dari mana aja, bisa dari uang bank, bisa dari uang cash. Coba kita asumsi pakai bank aja ya di sini. Tanggal 4/02/2021. Jadinya juga disamain aja 04/02/2021 per Januari. Nah, diklik yang kita bayar ya, karena kita bayar cuma yang 6.500.000, jadi kita kliknya yang 6.500.000 aja, 20 jutanya jangan. Kalau udah ngerasa benar semuanya, ini memang bisa diisi juga sih, apa pembayaran COD berapa ya, isi aja. Ini kalau udah semua, rasa udah benar semua, kita bisa klik simpan dan tutup. Sekarang kita ketik keseluruhan belakangnya. Nah, di tanggal 4 kalian bisa lihat ya. Oh, dia masuk ke tanggal 3 lagi nih. Jadi di 6.500.000 ini harusnya masuknya ke tanggal 4. Nah, di sini karena tadi kan ada 2 transaksi ya. Transaksi pertama itu kita beli barang dagang, persediaan barang dagang pada utang dagang. Jadi persediaan barang dagangnya di debit, utang dagangnya di kredit. Namun kita COD, jadi bayar langsung, jadi utang dagangnya berkurang sebesar 6.500.000 dan uang kita di bank, uang PT Serangkainya berkurang sebesar 6.500.000. Jadi udah sesuai ya teman-teman untuk transaksi tanggal 4 Februari. Cuma tanggalnya dia masuknya ke tanggal 3 nih. Nah, apa yang penting nominalnya udah masuk ya. Lanjut ke tanggal 6 Februari, PT Serangkai jual barang dagang ke toko cahaya dengan bukti transaksi. Berarti ini penjualan ya, waktu penjualan ke mana? Toko cahaya. Dulu invoice-nya kita masukin S-strip 90. Invoice date tanggal 6/06/02/2021. Terminnya net 30. Itemnya apa aja nih kita jual? Ada lemari kayu, kita jualnya bikinnya 5. Nah, ini ya aku mau bedain ya teman-teman. Kenapa yang di sini otomatis harga unit price-nya, kenapa yang tadi di pembelian gak otomatis? Karena yang kita input di awal itu, yang setup awal itu adalah persediaan barang dagang dari sisi si PT Serangkai kita. Jadi yang tadi kita udah masukin nominalnya, unit price-nya itu yang dari barang dari kita. Sedangkan yang tadi kita input sendiri itu input manual, karena kita beli di toko orang yang kita nggak tahu harganya itu berapa gitu. Jadi accurate ini benar-benar dari sisi si PT Serangkainya gitu, dari sisi perusahaan kita. Jadi kalau kita jual barang, nanti nominalnya muncul sendiri, nggak harus input satu-satu, karena ada pas di awal, pas kita bikin setup awal itu kita udah masukin gitu. Jadi udah ada keterangan harga gitu. Jadi kita nggak usah masukin. Ini ke 500 yang kita enter setelah. Make sure semuanya udah benar. Tanggal 6, tanggal 2, 2009, naik ke 30, 5, 10, lemari kayu kaca kayu di percaya. Kalau udah dia nggak bayar langsung kan. Kalau udah kita submit. Kita lihat di keseluruhan jurnal yang terbaru dulu. Nah, ini udah masuk ya. Kita jual barang
akun piutang pada akun penjualan. Jadi piutangnya nambah di debit sebesar 6.500.000 dan penjualannya nambah di kredit sebesar 6.500.000. Nah, COGS itu cost of goods sales atau harga pokok penjualan, ini sebenarnya udah otomatis kayak dari akurat ya. Gitu. Jadi udah benar kok. Untuk HDP-nya, transaksinya juga udah benar. Lanjut, diterima retur dari toko cahaya. Kita ada retur nih teman-teman dari transaksi sebelumnya. Berarti kita masuk ke menu penjualan, cari retur penjualan, sales return. Kita pilih toko apa yang retur toko cahaya. Sales invoice-nya yang tadi ya, yang S90 tahun 6 Februari. Kita masukin lagi ini nomor R strip 1 tanggal jam 4, tanggal berapa, 08/08/2021. Deskripsinya retur barang, itemnya di sini. Apa yang dia retur, lemari kayu ya. Nah, ini kalau ditanya apakah Anda ingin meretur semua barang, jawabnya tidak ya. Yang diretur cuma satu. Jangan lupa klik enter sampai subtotal berubah jadi 900. Kalau udah make sure semuanya udah aman, retur barang, lemari kayu 1, toko cahaya. Kalau udah, kita aktifkan. Kita lihat di sini ya. Ada tuh. Mana perbarunya? Nah, ini udah muncul ya retur penjualan di debit dan hutangnya berkurang di kredit sebesar 900.000. Ini juga persediaan barangnya, jadi balik lagi plus 50.000 dan HPP-nya, cost of goods sales-nya ke kredit. Nah, kalau udah, lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10 Februari kita ada jual jasa reparasi ke toko Bahagia, terminal COD. Oke. Baju penjualan, kita ke faktur penjualan dulu, biar catat dulu ya penjualannya dari apa nih, dari toko Bahagia. Invoice-nya CS strip 01. Invoice date-nya itu tersini di tanggal 10 ya, 10/02/2020. Ship date-nya disamain aja sama si invoice. Terminate COD ya. Kita lihat itemnya, dia beli apa, jasa reparasi. Dia pakai jasa reparasi meja kita ketiga, enter. Ada lagi ya, selain itu ada jasa reparasi kursi. Dia minta 4 kursi yang direparasi. Kalau udah, baru nominalnya berubah jadi 1 juta. Kalau udah, kita make sure ya semuanya udah benar atau belum. Toko Bahagia jasa 110 COD, barangnya jasa reparasi kursi. Nah, karena dia bilang COD ya teman-teman, kita jangan klik simpan dan tutup dulu, tapi kita langsung klik bayar, karena dia langsung bayar si toko Bahagianya gitu. Nah, ini kita asumsiin dia bayar ke bank aja ya, nggak apa-apa. Kayak biasa, ini jangan lupa diisi payment date-nya, dia bayarnya di bulan dari tanggal 10. Terus cek tanggal diceknya juga disamain aja, nggak apa. 2001. Nah, kalau udah, ini isi juga membayar cek nggak usah deh ininya karena udah ada di sini vendornya. Nah, ini udah di checklist ya teman-teman sampai
muncul tanda checklist. Sebelum itu kita pasti dulu sama udah juta, cekumannya juga udah. Kita lihat di sininya juga udah muncul ya total payment 1 juta. Kalau udah simpan data. Nah, nanti dia ada tulisan paid ya teman-teman, atau artinya di sini udah masuk gitu, udah masuk ke kita, uang udah terbayar. Simpan dan tutup. Baru kita lihat di jurnalnya. Nah, ini udah kelihatan tanggal 10 Februari kita ada nambah piutang sebesar 1 juta. Jadi akunnya piutang pada penjualan, piutang di debit 16 juta dan penjualannya di kredit 1 juta. Tapi karena dia terminasi toko bagian di COD, jadi dia langsung bayar. Jadi kita langsung dapat pemasukannya ini ke bank sebesar 1 juta di debit, dan piutangnya juga langsung berkurang 1 juta di kredit. Oke. Lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 12 Februari. Bayaran utang dagang melalui akun bank. Bayar utang dagang lewat akun bank ke PT Surya. Oke. Berarti kita nanti masuknya ke bayaran pembelian. Kalau kita bayar pembelian kita yang utang nih ke PT Surya. Kita klik vendor di PT Surya, lewat bank aja saldonya ya, nggak apa-apa, asumsi ini. Tanggalnya jangan lupa diubah 12/02/2021, 12/02/2021. Kalau udah semua, kita checklist yang mau dibayar dulu. Yang tanggal yang 15 ya, total 15. Kalau udah, kita pastiin total paymentnya sampai muncul ya 15 juta. Tadi aku klik enter, cek semuanya juga udah. Kalau udah ngerasa benar semua, ini udah bisa kita simpan. Kita lihat di sini. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Oh, tapi dia masuk ke tanggal 10. Apa? Di sini kita ada bayar utang dagangnya. Jadi akunnya utang dagang PT Bank, utang dagangnya berkurang di debit, dan bank atau uang cair kita berkurang di kredit ya, bank kredit. Jadi sesuai ya. Lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal 15 Februari. PT Serangkai bayar tagihan listrik sebesar 500.000 secara tunai. Berarti ini ke kas ya. Klik yang pembayaran. Ini bebas, yang aku bilang mau kalian asumsi ambil uangnya lewat akun bank, boleh kalian asumsi cash tunai, itu juga sama aja. Tapi karena di sini soal dia bilang tunai, kita asumsinya tunai aja. Jadi cash dia bayar listriknya. Jangan lupa diisi 15 tanggalnya diganti. Bayaran namanya bayar tagihan listrik bulan Februari. Sebenarnya gak usah bikin Februari, gak apa-apa, tagihan listrik aja. Nah, ini biar lebih mudah, nah terlalu banyak nih, kita langsung ketik aja daya listrik. Langsung diisi aja maunya berapa, 500.000. Enter. Nah, ini sampai muncul total payment 500.000. Kalau udah pencet kalkulator yang biasa, kalau make sure semuanya udah benar, berarti udah listrik. Kalau udah bisa simpan dan tutup. Kita perbarui di jurnalnya. Udah bisa. Nah, ini udah nih, kita akunnya beban listrik atau biaya listrik pada kas. Jadi bebannya 15.000 di debit dan cash kita berkurang di kredit sebesar 500.000.
Kalau udah, lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 20 Februari kita ada serangkai ada bayar iklan. Nah, berarti ini ke pembayaran sama ya, beban iklan soalnya jatuhnya. Kita isi tanggal 20 semuanya bayar. Keywordnya langsung klik iklan aja. 100.000. Jadi ntar ya tuh biar tokopedia pada muncul. Ini dipilih dulu. Karena dia bilang tunai, aku asumsinya tunai aja ya, nggak apa-apa. Kalau udah simpan dan tutup. Dividennya tidak seimbang sebesar 400.000. Kenapa nih? Coba kita lihat ya. Oh, amountnya belum dipencet teman-teman. Jadi amountnya. Nah, simpan dan tutup. Jangan lupa dipencet ya, karena kalau nggak tadi kita bisa salah. Nah, perbarui jurnalnya. Nah, ini udah muncul tanggal 20 Februari. Ada beban iklan pada kas, di mana beban iklan di debit sebesar 400.000 dan pas kita berkurang di kredit sebesar 400.000. Oke. Lanjut ke transaksi terakhir, ada bayar serangkai bayar gaji karyawan sebesar 4.500.000 tunai. Oke, berarti lagi-lagi pembayaran ini di kas bank, pilih pembayaran. Kalau ini tunai, aku asumsinya cash aja ya. Tanggal berapa tadi? 27 ya? 27 02/2021. Ininya bayar tagihan gaji. Cari akunnya, keywordnya gaji ya. Gaji, isi namanya kita udah klik enter, jangan klik gimana. Kalau udah semua, make sure kalau semua udah benar, simpan dan tutup. Kita cek di jurnal. Nah, transaksi terakhirnya udah masuk. Di sini ada beban gaji di debit sebesar 4.500.000 pada kas kredit sebesar 4.500.000 berkurang ya kas kita. Oke, transaksinya udah selesai. Di sini dia ada instruksi desain aktiva tetap berupa ruko bangunan untuk periode Februari 2021. Oke, jadi maksudnya di sini karena kita kan ini transaksinya periode Februari ya teman-teman. Tadi kan yang udah kita susutin tuh Januari, jadi di Accurate tuh setiap bulan harus disusutkan gitu, jadi nggak otomatis kita yang susutin sendiri gitu. Jadi karena tadi yang kita susutin itu baru bulan Januari, sekarang kita disuruh susutin lagi nih yang per 1 Februari nya gitu. Caranya gimana? Cara susutinnya itu yang kayak tadi info besar proses akhir bulan, ini buat perantara penyusutannya, pilihnya Februari nanti tahun 2021. Tinggal klik OK aja. Kalau udah, kita lihat baru jurnalnya. Nah, ini udah ada nih akun penyusutannya. Biaya penyusutan gedung, ada akun penyusutan gedung. Jadi biaya penyusutan gedungnya di 2 juta di debit dan akun penyusutan gedungnya 2 juta di kredit. Ini ada tulisannya. Depresiasi aktiva tetap 001 yang repot tadi. Nah, di sini tuh untuk keterangan ini, kalau kita isi keterangan nanti muncul di sini teman-teman fakturnya, faktur barang gitu. Jadi memo tuh sebenarnya menurut aku penting sih untuk diisi, jadi nggak apa-apa ya, biar jelas gitu transaksinya apa aja. Nah, di sini udah selesai teman-teman. Kita lihat tadi disuruh simpannya apa. Dia minta file Accurate yang GGB-nya sama laba rugi dan neraca PDF. Nah, caranya gimana nih? Kan udah selesai nih, tapi aku nggak tahu nih Kak caranya gimana. Harus tahu ya. Nah, di sini ini kan keseluruhan jurnal ya, yang diminta kan cuma
neraca sama laporan laba rugi. Caranya gimana? Lihatnya, caranya klik buku besar, pencet laporan keuangan. Nah, di sini ada banyak teman-teman, kalian bisa kalau misalkan ada yang diminta apa, kalian bisa pilih aja. Nah, di sini kan yang diminta neraca standar, jadi kita neraca standar klik 2 kali. Nah, di sini akhir tanggalnya ya kalau neraca, jadi per 28 Februari 2021. Nah, ini neracanya. Kalian bisa lihat di sini ada balance ya, jumlah aktifnya 915.400.000, 915.400.000 aktiva, dan pasifnya sudah sama. Cara simpannya gimana? Kalian bisa lihat di sini nih ada kata simpan, tinggal disimpan aja. Jadi file, klik OK. Nah, di sini tinggal kalian ketik namanya mau apa gitu. Karena aku udah ada namanya di situ, takut sama, jadi aku tambahin nanti di ujung. Ini untuk ngaca, dan minta laba rugi ya, satu lagi profit and loss. Caranya gimana? Caranya aku buatnya tadi, di sini ada banyak, tinggal dipilih aja buat standar. Kita yang standar aja ya. Tanggalnya jangan lupa diubah, bulan 2 ini 28. Nah, ini udah ada. Oh, dia rugi teman-teman sebesar 600 sebagai serangkanya. Ini disimpan ya tadi. Laba rugi udah deh teman-teman, udah selesai gitu. Nah, yang tadi aku bilang kan dia minta format GDB nya juga kan, kayak emang ini kalau di close langsung kesimpan otomatis ya, QRF itu langsung kesimpan otomatis teman-teman. Jadi kalian di sini emang nggak ada tulisan simpannya gitu sih, jadi kayak tinggal di close saja, nanti dia udah kesimpan otomatis dan filenya GDB. Kalau kita pencet ini guys, kita tutup data ya, coba yes, datanya. Nah, ini pencet apakah kamu mau di backup, ya kita backup ya, yes. Ini lagi proses menyimpan. Oke, backup telah selesai. Nah, tadi sesuai janji yang aku bilang, aku mau ngasih tahu cara buka berkasnya. Tuh, kita buka data ini, ketiga, nanti kan dua ya. Jadi, oke. Nah, gitu. Cuma harusnya tadi ini sih masukin. Nah, ini masukin kata kunci yang aku bilang teman-teman. Jadi nanti orang nggak bisa main buka data kalian gitu. Salah ya. Nah, gitu deh. Sini kalian bisa deh buka data yang udah dibuat tadi. Oke, udah selesai teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video tutorial kita hari ini. Kalau misalkan kalian penasaran mau nyoba ngerjain sendiri ini, soalnya nanti aku cantumin di link YouTube yang tertera ini ya, di video apa ya namanya, di deskripsi YouTube aku di bawah sini. Aku input soalnya, aku akan input juga link download Accurate tadi, mana Accurate 5 nya kalau misalkan kalian mau belajar nih. Oke, segitu aja video kali ini, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.